Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur wa ja'ala fiha lana rahmatan wa maghfiratan wa itqam minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la lil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangi karena Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya. Fa innahu la ya'lamu qudratahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Semoga Allah pertemukan kita dengan beliau sejak kita masih hayat di dunia, terutama nanti di akhirat nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin 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 rabbal alamin. Kemudian kita bacakan doa untuk para ulama kita, terutama doa ulama kita Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dan Syekh Nawawi, yang menjadi sumber tema kita pada pagi hari ini dari kitab beliau nih. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang bakhil, kebalikan daripada dermawan, kebalikan daripada al-jud, khair. Jadi Nabi SAW ketika di bulan Ramadan beliau sangat bermurah hati, lebih dari biasanya. Nah, jadi tidak ada waktu di mana Rasulullah SAW sangat bermurah hati, itulah di bulan selain di bulan Ramadan itu. Selain di bulan Ramadan tidak ada yang lebih bermurah hati beliau, ya, khair, seperti itu. Nah, maka kebalikannya sangat tercela. Makanya kami angkat tema ini ada tentang bakhil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bulumihi fid darin amin. Wa qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan berkatalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang luar biasa ya beliau, ya. Apa kata beliau? Al-bakhil la yakhlu min ihdas sab'i. Sifat bakhil, kikir atau pelit itu la yakhlu, tidak akan bebas, tidak akan terlepas, ya. Tidak terlepas dari apa? Min ihdas sab'i, dari salah satu yang 7. Jadi namanya kebakhilan itu, sifat pelit itu dia pasti bakal kena satu di antara yang 7 ini ataupun ke-7-7-nya, ya. Yang jelas tidak akan lepas dari yang 7 ini, kata beliau. Apa itu bakhil? Syekh Nawawi di sini menjelaskan wahwal mani' mimma li nafsi, dia adalah menahan hartanya sendiri. Nah, definisi sederhananya seperti itu, ya. Orang yang medit itu kan dia nahan hartanya, tidak dipakai bahkan untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang perhitungan, pelit kepada diri sendiri. Kalau menahan tidak mau ngasih orang lain, namanya pelit ke orang lain. Nah, pelit sama Allah itu yang bahaya, ya, membayar zakat. Padahal itu selain hakullah, zakat itu juga hak adami, hak sesama muslim kita. Makanya sampai-sampai dalam talfik itu mencampur dua pendapat ulama itu tidak boleh kalau dalam hal zakat, karena itu kepentingan orang-orang Islam, bukan hanya hakullah. Mana dia 7 perkara tersebut yang muhlikat, yang membinasakan tersebut? Yang pertama, imma ayyamuta, baik dia itu bakal mati. Jadi yang pertama yang mesti dihadapi, yang bakal menimpa orang yang pelit adalah dia bakal mati, pasti dan pasti. Nah, itu yang pertama. Bagaimana kalau dia mati? Fayarisu maya bezulu malahu, maka akan diwarisi hartanya tersebut oleh orang yang akan mencurahkan, membelanjakan, menghambur-hamburkan hartanya tersebut. Bazlun itu, bazala yabzulu itu, kalau kita ngikut tafsir Al-Quran di ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ya, itu uswah atau teladan yang terbaik dari Nabi adalah bazlun nafsi fi sabilillah. Dia mencurahkan jiwa raganya, jiwanya di jalan Allah. Nah, bazlun itu sesuatu yang diberikan secara total, itu bazlun. Nah, jadi harta orang yang pelit ini nanti bakal diterima oleh orang yang mewarisi, dan dia kalau dapat warisan kan tidak kerja keras, rada semena-mena, ya, memakai harta. Nah, akan diberikan begitu saja sama orang yang mewarisinya. Jadi tidak ada gunanya disimpan, toh nanti juga akan dihambur-hamburkan, begitu, ya. Bagaimana kemudian wayumfikuhu ayukhrijuhu? Nah, orang yang mewarisi ini akan menginfakkannya, membelanjakannya, mengeluarkan harta tersebut li ghairi ma amarallahu taala, pada untuk selain yang Allah perintahkan. Tuh.
Ancaman pertama kalau orang pelit, nanti anak-anaknya atau siapapun yang mewarisi hartanya akan membelanjakannya pada yang bukan diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Au yusallitallahu alaihi, Allah atau Allah akan sultankan. Bukan menjadikan kaya ya, sultan itu bahasa kita ya, bahasa serapan yang bergeser mana. Jadi kita itu sultan itu kaya, tapi sultan itu penguasa. Au yusallitallahu alaihi, Allah akan kuasakan atasnya, atas harta tersebut, sultanan jairon, atau atas alaihi ini bisa jadi hartanya atau ala orang tersebut. Nah, Allah akan kuasakan atas orang tersebut sultanan jairon, penguasa yang lalim, yang zalim. Fayakhuzahu, kemudian dia mengambilnya. Mengambil apa? Mengambil harta tersebut. Aymalahu minhu ba'da tazlili nafsih, setelah dihinakan, direndahkan dirinya, bit ta'zib, dengan diazab. Nah, ini nih ada udah di Indonesia ini udah kayak Amerika ya. Nah, menurut beberapa info ini, kalau mau info kayak gini japri ke ana. Jadi sekarang banyak pengusaha, orang-orang OKB ya, anak-anak muda yang tiba-tiba kaya, yang melesat melejit, dia apa namanya, hartanya tersebut itu dikriminalisasi. Alafu ya, seperti itu. Pokoknya ada semacam hal-hal seperti itu, dicarikan kesalahannya, kemudian dibekukan rekeningnya dan seterusnya, maka hilanglah harta tersebut. Ini contoh nyata ya, Ana baru kemarin minggu ini Ana dengar kisah seperti itu. Makanya hati-hati nih yang lagi naik daun bisnisnya itu, hati-hati. Tazlili nafsih, dihinakan, bitakzib, diazab dia tuh. Ada yang sampai masuk penjara loh gara-gara harta. Nah, dia ini salah satu pengusaha yang Ana dapat infonya. Dia sebelum masuk penjara itu dia orang baik-baik, bisnis legal ya. Ya ilegal dikit ya, mungkin maksudnya ilegal itu belum dapat izin, tapi bukan berarti bisnisnya ilegal, terlarang, enggak. Nah, setelah dimasukkan penjara malah di situ dia stres, akhirnya jadi bandar narkoba. Malah setelah masuk penjara jadi orang jahat ya. Nah, itulah azab. Nah, ini contoh, jangan sampai kita pelit, toh nanti juga akan diwarisi oleh orang-orang yang akan mewarisinya, kemudian dibelanjakan, atau orang penguasa akan merampasnya, begitu ya. Yusallitallah, ini Allah yang akan mengazab beliau. Ini berdasarkan dari kalam dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Atau bagaimana? Ayu harikallahu lahu sahwatan, atau Allah akan menggerakkan apanya? Sahwat ya, keinginan, hasrat, tufsidu alaihi malahu, yang membuat hartanya rusak, yang merusak hartanya, bitil kasyahwati. Nah, jadi udah berapa jadinya nih? 3 ya. Yang pertama, nanti dia pasti bakal mati, atau nanti juga kalau tidak mati, bisa jadi nanti penguasa akan mengambilnya secara zalim dan diazab pula, dihukum, disakiti gitu ya sama penguasa, begitu kata beliau ya. Kemudian atau bisa jadi yang ketiga itu Allah akan gerakkan syahwatnya. Dia tidak dilindungi dari syahwatnya. Dia Allah yang melindungi kita dari syahwat itu kan Allah Ta'ala. Allah tidak dilindungi dari syahwatnya, kemudian syahwat itu subsidu alaihi malahu, itu akan menyebabkan hartanya rusak bagaimana, wallahu ta'ala alam ya. Yang jelas tidak berguna, hancur, rugi dan seterusnya karena syahwat tersebut. Atau apa yang lainnya, au yabdulahu ra'yun ayazharu minhu fikratun, atau muncul pada dirinya itu pikiran. Ra'yun itu pendapat atau pandangan, pikiran yang bagaimana? Fi binain, untuk membangun, au imaratin, atau bangunan, sama ya, binaun sama imaratun itu sama, bangunan. Nah, binaun au nahwihi kata Syekh Nawawi ya. Nah, bangunan dan semacamnya. Kemudian setelah dia membangun bangunan tersebut sama si bakhil, kemudian bagaimana? Ternyata dia membangunnya di ardin khorobin, di tanah yang runtuh, hancur ya, gempa, tanah yang binasa sudah ya. Nanti gambarannya di belakang. Nah, jadi dia membangun, ternyata setelah dia bangun, dia berharap dapat keuntungan dari situ, ternyata di situ daerah yang hancur. Khair. Faizhabu fihi maluhu, maka hilanglah di situ, pergi di sana hartanya hilang malah di situ. Yang niatnya mau nyimpan di situ malah dia hilang di situ. Atau bagaimana? Ayusibulahu nakbatun, atau menimpa bagi hartanya itu nakbatun. Nakbah itu musibah ya. Bila menjelaskan bifathin nun, nakbah bukan nukbah. Ay musibah kata beliau.
atau musibah, sesuatu yang menimpa. Min nakbatid dunia, musibah di antara musibah dunia. Min gorikin, nah, di antaranya itu tenggelam, banjir tuh. Bangun kos-kosan ternyata di situ adalah banjir, atau dia tenggelam karam total ya. Atau mungkin dia kita sebut aja ya lupir lapindo gitu ya, tenggelam sama lupir lapindo, nah semacam itu ya, yang seharusnya menjadi untung menjadi buntung. Au harkin, atau dia kebakaran, bisa jadi Allah takdirkan bangunannya itu kebakaran dan seterusnya. Au sarikotin, atau dicuri, dirampas, wa ma asbah zalika, atau yang serupa dengan yang demikian itu. Min isobatil motor, misalnya ditimpa hujan kemudian rusak ya. Awidud, atau ulat ya, ulat atau cacing semacam itu. Awil pakron, atau tikus. Nah, banyak ya cara Allah akan membinasakan harta orang yang pelit tersebut. Bagaimana juga bentuknya? Au yusibuhu ay badanahu, atau akan menimpa dia itu maksudnya badanahu, badannya, jasadnya dia, bodinya dia ya. Jadi tadi menimpa hartanya, sekarang menimpa dirinya. Apa yang menimpanya? Illatun, penyakit, cacat begitu ya. Illatun daimatun, penyakit yang terus-menerus. Daimatun itu abadi, penyakit permanen atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan begitu ya. Fayumfiku malahu fi mudawatiha, maka dia membelanjakan hartanya itu untuk pengobatannya tuh. Orang pelit kayak gitu. Ini gimana ya? Intinya orang yang menahan harta itu Allah tidak suka ngasih. Karena Allah suka ngasih itu adalah hamba-hamba yang menjadi jalan rezeki bagi orang lain ya. Atau jalan rezeki, jalan di jalan fisabilillah. Kalau ditahan hartanya tersebut, Allah akan musnahkan dengan cara yang tadi kan. Bisa jadi dia nanti dirampas sama penguasa, atau dia berinvestasi malah rugi, atau dia sakit kemudian habis hartanya untuk berobat. Ayu dipinuhu, atau atau bentuknya yang lain gimana juga, jadikan Allah mentakdirkannya yudipinuhu, dia dipendam, ditanamnya ya, dalam apa sih, bunker barangkali, atau dalam tanah ya, kapsul waktu. Nah, jadi dia aimalahu, dia yudipinu malahu, atau dia memendam hartanya tersebut fi maudhi'in minal mawadi, di suatu tempat di antara tempat-tempat, fayansahu, kemudian dia melupakannya, fala yajiduhu, kemudian dia tidak akan menemukannya. Itu kata beliau. Bisa jadi Allah takdirkan seperti itu, disimpan, tahu-taunya lupa password atau apalah yang menyebabkan itu. Sekarang nyimpen uang di mana malah lupa password ya, barangkali mungkin akun kripto kalau zaman sekarang ya. Kemudian dilupakan sama Allah Ta'ala. Nah, hilang di harta itu. Au yamutu, atau dia mati, mati dia qabla an ya'khudha malahu fi zalikal maudi, atau dia mati sebelum dia mengambil hartanya tersebut dari tempat tersebut. Wala ya'rifu ahadun maudi zalikal mal, sedangkan setelah dia mati, ini orang yang bakhil ini nyimpen hartanya dipendam ya di satu tempat yang rahasia banget ya. Kemudian dia mati, sedangkan wala ya'rifu ahadun maudi zalika, sedangkan tidak ada satupun yang tahu tempat itu, tempat harta tersebut. Fahazihi kulluha musyahadatun bainan nas, maka semua ini keseluruhannya kata beliau tersaksikan di antara manusia. Maksudnya kejadian benar ya, ini ada di antara manusia. A'udzubillah minal bukhli, kata beliau, aku berlindung kepada Allah dari kebakhilan. Nah, itu tadi ikhwan akhwat yang Anda muliakan dan sayangi karena Allah, 7 muhlikat, 7 macam yang membinasakan, yang akan menimpa orang bakhil terhadap dirinya maupun hartanya. Baik ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangi karena Allah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, zahir batin kita ya. Kita berdoa, Allah ftah alaina futuhal arifin, ya Allah bukakanlah bagi kami futuhnya para arifin, faqihna fid din, dan faqihkan kami, pahamkan kami dalam agama. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil alaina kulla asir bijahil basyirin nazir. Ya Allah mudahkanlah bagi kami segala yang sulit dengan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah. Allahumma aslih walana kullaha ya karim, ya Allah baikkanlah kondisi kami seluruhnya wahai yang maha mulia.
Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-masyari'ati wa tariqati wal haqiqah wa astamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tuhib barakata ilmihim minna. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.